Seperti yang kita ketahui, pencapaian Sultan Mehmed II atau yang kita kenal sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih yang paling menggemparkan sejarah dunia saat itu adalah saat penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453, yang mana saat itu Konstantinopel adalah merupakan kota terbesar sekaligus kota dengan pertahanan terkuat sepanjang sejarah Eropa, khususnya Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Lalu, kenapa kota yang begitu kuat dan kokoh ini bisa ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih? Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW ketika Perang Khandaq. Saat itu para sahabat bertanya, kota manakah yang dibebaskan terlebih dahulu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, kalian akan membebaskan kota Konstantinopel terlebih dahulu atau kotanya Heraklius. Sementara dalam hadis yang lainnya, Rasulullah menjawab, akan dibebaskan kota Konstantinopel, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Sultan Muhammad Al-Fatih lahir pada tanggal 30 Maret 1432 di kota Edirne, Turki. Dia adalah merupakan anak ketiga dari Sultan Murad II, penguasa Kesultanan Utsmaniyah pada saat itu. Terlahir sebagai anak sultan dan tinggal di lingkungan istana kerajaan. Tentu saja beliau mendapatkan pendidikan yang layak dan terbaik dari ayahnya yang seorang Sultan Utsmani. Perlu diketahui, Muhammad Al-Fatih adalah seorang anak yang cerdas yang menguasai banyak bahasa, mulai dari Arab, Persia, Venesia, Itali, Yunani, bahkan bahasa Latin. Saat usia 11 tahun, bahwasannya seorang pangeran yang sudah cukup umur akan dikirim untuk memimpin sebuah daerah agar mendapatkan pengalaman di dalam pemerintahan. Pada tahun 1443, untuk meneruskan tradisi kerajaan yang sudah turun-temurun, dilakukan oleh pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah. Kemudian ayahnya, Sultan Murad II, segera mengirim Al-Fatih ke wilayah Agia di Provinsi Manisa untuk menjabat sebagai gubernur di wilayah tersebut. Kemudian, pada tahun 1444, Sultan Murad II menyatakan berdamai dengan sebagian wilayah-wilayah di Eropa. Dan setelah memutuskan untuk perjanjian damai dengan pihak Eropa, Sultan Murad II pun memutuskan untuk pensiun dan takhta kerajaan langsung ditujukan kepada anaknya Muhammad Al-Fatih, yang saat itu sudah berusia 12 tahun sebagai Sultan Utsmaniyah yang baru. Namun, sayangnya baru 2 tahun Al-Fatih memimpin, perjanjian damai yang dibuat ayahnya malah dilanggar oleh pihak Eropa. Dikarenakan pihak Eropa telah mengetahui kepemimpinan Sultan Murad II yang telah diserahkan kepada anaknya yang masih berusia 12 tahun saat itu. Mendengarkan hal ini, Kekaisaran Hungaria menganggap ini adalah kesempatan mereka untuk mengorganisir perang, kemudian timbul ambisi untuk menghancurkan Utsmaniyah. Tak ingin hilang atas kesempatan emas ini, pihak Hungaria pun segera menyerukan perang terhadap Kesultanan Utsmani. Atas dilanggarnya perjanjian ini oleh pihak Kekaisaran Hungaria. Sementara di pihak Kesultanan Utsmaniyah, Sultan Mehmed yang masih berusia 12 tahun pun menyadari bahwa di bawah kepemimpinannya dia tidak akan cukup tangkas untuk memimpin pasukannya. Untuk itulah Sultan Mehmed kemudian menulis surat untuk ayahnya dan menyuruh utusannya untuk datang ke ayahnya agar kembali ditunjuk untuk menjadi sultan. Mendengarkan hal ini, Sultan Murad II akhirnya menyadari bahwa ini adalah keadaan genting. Dia harus membantu anaknya yang membutuhkan kehadirannya. Dan Sultan Murad II pun kembali diangkat menjadi Sultan Utsmaniyah untuk yang kedua kalinya. Kemudian Al-Fatih kembali menjabat sebagai gubernur Manisa. Kemudian dalam proses inilah tak lama setelah itu terjadi perang, yaitu antara Kesultanan Utsmaniyah dengan pihak Kekaisaran Hungaria dalam Perang Kosovo yang terjadi pada bulan Oktober 1448. Dan di saat ini jugalah Sultan Mehmed kemudian mendapatkan pengalaman tempur pertamanya, sehingga pertempuran ini berakhir dengan kemenangan besar di pihak Kesultanan Utsmaniyah. Kemudian pada tahun 1451 Sultan Murad II wafat dan Muhammad Al-Fatih kembali ditunjuk sebagai sultan untuk yang kedua kalinya. Dan kali ini beliau sudah cukup matang karena sudah berumur 19 tahun saat itu. Dan untuk membuktikan kalau beliau kali ini layak menjadi pemimpin, beliau punya tekad yang kuat, dan sebagai pembuktiannya beliau menargetkan Konstantinopel, yaitu pusat dari Kekaisaran Romawi Timur dan kota dengan pertahanan terkuat kala itu. Sebagai pembuktiannya itu, Sultan Mehmed pun kemudian menghabiskan waktunya selama 2 tahun hanya untuk mempelajari seluk-beluk kota Konstantinopel sampai pada titik hingga di mana beliau merasa sudah siap. Ini adalah seperti rencana yang sangat mustahil, namun Sultan Mehmed tetap menganggap ini sebagai pembuktiannya nanti, dan dia terus mewujudkan rencananya ini. Al-Fatih muda kemudian mulai menyusun strategi dan menyiapkan beberapa langkah yang sangat terstruktur untuk rencana penaklukannya ini.
Yang pertama, beliau membentuk perjanjian damai dengan pihak Eropa yang menguntungkan pihak Venesia dan Hungaria agar kedua pihak ini tetap bisa bersikap netral saat dia menyerang Konstantinopel. Tahap kedua, di sepanjang tahun 1452, beliau juga menghabiskan waktunya untuk membangun benteng-benteng di sekitaran Laut Bosporus yang mengelilingi kota Konstantinopel. Tujuannya agar saat penyerangan dia bisa mengontrol penuh lautan itu. Kemudian di tahap ketiga, barulah beliau membentuk armada tempur yang tersusun dari 400 kapal perang dan sekitar 250.000 prajurit. Selain itu, beliau juga berhasil menciptakan beberapa meriam dengan kaliber yang cukup besar kala itu, yang dinamakan meriam Basilika atau The Great Turkish Bombard, yang berhasil dia ciptakan lewat bantuan dari seorang ahli senjata dari Hungaria bernama Urban, yang mana meriam raksasa ini diklaim sebagai meriam dengan daya hancur paling besar pada masa itu, tepatnya pada abad 15. Perlu diketahui, Konstantinopel adalah termasuk kota yang cukup megah pada zamannya, yang dibangun sekitaran tahun 300 Masehi oleh Kaisar Konstantinus Saru. Dan selain sebagai pusat dari Kekaisaran Romawi Timur, kota ini juga menjadi pusat dari agama Kristen Ortodoks. Maka, dari itu, selain menjadi pusat pemerintahan, kota ini juga punya kepentingan yang bersifat simbolis dan punya pertahanan yang sangat luar biasa kuat. Bahkan dari zaman ke zaman, pertahanan kota ini dikenal sangat susah untuk dijebol. Sebelum Muhammad Al-Fatih, pasukan tentara salib juga pernah menaklukkan Konstantinopel pada masa Perang Salib keempat tepatnya pada tahun 1204, yang membuat kondisi kota ini sempat hancur. Terjadi pembantaian, penjarahan dan pembakaran gereja-gereja ortodoks saat itu, yang membuat populasinya menjadi menurun dan terjadi kelaparan dan wabah penyakit. Tapi, setelah kota ini diambil alih lagi oleh Kaisar Bizantium yaitu Michael VIII Palaiologos, di bawah pemerintahannya, kota ini kembali bangkit. Dan dari sini tidak ada lagi satu kekaisaran pun yang bisa menembus pertahanan Konstantinopel selain Muhammad Al-Fatih. Lalu faktor apa yang membuat Konstantinopel ini kuat dan susah untuk dijebol? Ini tak lepas dari teritorialnya yang sangat strategis, yaitu dikelilingi Laut Bosporus. Dan yang paling utama adalah tembok-temboknya yang super tebal, serta tersusun dari batu-batu berkualitas tinggi, hingga disusun secara kompleks. Ditambah, setiap tembok dilengkapi dengan menara pemanah yang mencakup target hingga jarak 1,5 kilometer. Dan mereka juga punya flamethrower atau meriam pelontar api yang tidak biasa, karena api dari meriam pelontar mereka sangat susah untuk dipadamkan. Pada usianya yang ke-21 tahun dan pada bulan Februari tahun 1453, Sultan Mehmed pun mulai bersiap melakukan ekspedisinya untuk menaklukkan Konstantinopel dengan membawa 250.000 mujahidnya. Setelah menempuh perjalanan selama 2 bulan penuh, pada tanggal 6 April 1453 pasukan Utsmaniyah sudah bersiaga untuk melancarkan serangan. Namun 3 hari sebelumnya, Sultan Mehmed sempat menemui Kaisar Konstantin XI untuk memberikan ultimatum dengan menawarkan sang kaisar agar menyerah secara baik-baik. Tapi Kaisar Konstantin menolak ultimatum sang sultan tersebut dan dia lebih memilih melawan. Hingga pertempuran besar pun pecah dan tidak bisa terelakkan. Dalam penyerangan ini, pasukan Utsmaniyah mengepung Konstantinopel dari sisi laut. Sementara di pasukan Konstantinopel saat itu diperkirakan berjumlah sekitar 5.000 hingga 7.000 prajurit, serta 4 kapal galeon dan 27 kapal perang langsung menyiapkan pertahanan andalan mereka. Kemudian pertempuran diawali dengan tembakan meriam Basilika andalan sang sultan, dan hasilnya pun sangat luar biasa. Tembok Konstantinopel yang terkenal tangguh langsung jebol. Namun hal ini tidak membuat pasukan Utsmani langsung berhasil. Malah sebaliknya, 400 kapal perang Kekaisaran Utsmaniyah berhasil dipukul mundur oleh 27 kapal perang dan 4 kapal galion oleh Kekaisaran Bizantium. Dan ditambah meriam andalan Sultan ternyata punya kelemahan yang sangat fatal, yaitu reloadnya yang butuh waktu 3 jam. Faktor inilah yang membuat meriam sang Sultan menjadi kurang efektif. Karena dalam interval waktu segitu, pihak pasukan Konstantinopel udah punya waktu yang lebih dari cukup untuk memperbaiki tembok mereka yang rusak. Dan disinilah Sultan Muhammad Al-Fatih baru sadar. Dia menganggap kalau risetnya selama 2 tahun itu untuk menjebol pertahanan Konstantinopel ternyata sia-sia. Sultan pun akhirnya memutuskan untuk menarik mundur sementara pasukannya dan berdiskusi dengan beberapa petinggi Utsmani yang lainnya. Setelah berunding, akhirnya Sultan memutuskan untuk masuk lewat jalur tanduk emas atau yang dikenal dengan nama Golden Horn, sebuah jalur sempit yang ada di sebelah timur kota Konstantinopel. Tapi lagi-lagi,
pasukan Utsmaniyah harus menghadapi rintangan yang sulit. Karena pihak Konstantinopel ternyata sudah mengantisipasi jalur ini dengan cara menaruh beberapa rantai ukuran raksasa yang menutupi seluruh area jalur tanduk emas, sehingga membuat kapal-kapal pasukan Utsmaniyah tidak bisa melintasi jalur itu. Melihat pertahanan Konstantinopel yang begitu sempurna, banyak dari pasukan Utsmaniyah yang mentalnya down pada saat itu. Bahkan ada yang bilang sang sultan sudah tidak waras karena sudah berani menyerang kota dengan pertahanan terbaik di seluruh Eropa saat itu. Namun yang diketahui Sultan Muhammad Al-Fatih adalah seorang yang jenius. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Pengaruh-pengaruh buruk terhadap dirinya malah semakin membuatnya bersemangat. Di saat-saat genting inilah beliau kemudian menemukan sebuah ide gila namun brilian, yaitu dengan memanfaatkan kerbau untuk menarik kapal-kapal perang mereka ke darat dan mendorongnya kembali ke laut lewat Bukit Galata, sebuah bukit di posisi timur yang memutari jalur tersebut. Memang kedengarannya agak sedikit ekstrim dan menyusahkan, tapi hasilnya sangat luar biasa. Berkat ide gilanya inilah akhirnya pasukan muslimin berhasil masuk lewat jalur timur dan menghubung seluruh sisi Konstantinopel secara penuh. Tindakan ini kemudian menjadi titik balik dari penyerangan ini, bahkan pihak musuh terpaksa harus memindahkan hampir seluruh pasukannya untuk membendung serangan dari timur, sehingga memudahkan pasukan Utsmaniyah yang berada di posisi lain untuk menyerang. Dan akhirnya pada tanggal 29 Mei 1453, setelah menempuh pertempuran selama 53 hari tembok, Konstantinopel pun jebol dan membuat pasukan Kesultanan Utsmaniyah berhasil menerobos masuk ke dalam kota. Dalam serangan terakhir, Sultan kemudian mengerahkan pasukan andalannya, yaitu pasukan elit Janissary, untuk menyerang secara penuh. Kaisar Konstantin pun tidak bisa berkutik lagi. Dia dan seluruh pasukannya langsung diluluh lantahkan oleh pasukan elit Janissary. Dan akhirnya, tepat sebelum matahari terbit, Konstantinopel resmi ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Setelah berhasil masuk dan menguasai kota terkuat sepanjang sejarah ini, yang pertama kali beliau lakukan adalah memerintahkan seluruh pasukannya untuk jangan pernah berani menghancurkan properti ataupun mengganggu wanita. Bahkan dia melarang menebang pohon, walaupun cuma satu pohon. Semuanya harus tetap pada tempatnya, dan perintah ini ternyata bukan dilakukan oleh Sultan Al-Fatih saja, tapi ini adalah merupakan perintah langsung dari Rasulullah SAW sebagai adab kaum muslimin dalam berperang. Beda halnya saat pasukan salib menyerang Konstantinopel dalam Perang Salib keempat pada tahun 1204, di mana saat itu pasukan salib berhasil menaklukkan Konstantinopel. Dan di mana kondisi kota Konstantinopel saat itu sempat hancur. Terjadi penjarahan, pembantaian, pembakaran gereja-gereja ortodoks, penodaan kepada kaum wanita, dan menghancurkan properti-properti yang lainnya. Dan apa yang diperintahkan Al-Fatih memang terbukti sampai detik ini. Tidak ada satupun properti yang hancur di Konstantinopel, kecuali bekas-bekas pertempuran dalam 3 hari setelah menguasai Konstantinopel. Sultan kemudian mendatangi gereja Hagia Sophia, gereja ortodok terbesar pada saat itu. Dan Sultan kemudian meminta izin kepada pihak gereja untuk merubah gereja tersebut menjadi masjid. Semenjak dari sini, Hagia Sophia pun berubah menjadi masjid termegah yang ada di Turki, dan Sultan juga sama sekali tidak merubah apapun dari gereja ini selain fungsinya. Bahkan namanya pun tetap Hagia Sophia sampai detik ini. Langkah selanjutnya, Sultan juga kemudian menetapkan Konstantinopel sebagai ibu kota utama dari Kesultanan Utsmaniyah kala itu. Dan untuk memperbaiki populasi yang rusak, beliau kemudian memerintahkan orang-orang Anatolia dan Balkan untuk pindah ke kota barunya itu tanpa peduli ras, etnis, dan agama. Siapapun boleh masuk dan tinggal di kota itu dengan damai. Selain itu, beliau juga memberikan perlindungan penuh bagi seluruh rakyatnya. Setelah beres dengan urusan masyarakat, Sultan kemudian mengkonsolidasi kekuasaannya dengan cara merestorasi beberapa bagian pemerintahan, seperti mengganti para pejabat kerajaan dengan orang-orang yang dia percaya, serta membentuk ulang pengadilan kerajaan dengan menempatkan orang-orang kepercayaannya sebagai anggota parlemen, sehingga membuat kekuasaannya semakin absolut. Selanjutnya, Sultan mengisi kegiatannya dengan terus mengekspansi wilayah kekuasaannya ke seluruh Eropa. Di saat-saat ini dia banyak melakukan kampanye militer dan menaklukkan banyak wilayah seperti Moldavia, Hungaria, Walchia, Anatolia, Pulau Rhodes, bahkan sampai ke semenanjung Crimea dan Otranto di Italia Selatan. Dan dikarenakan kekuatan militer Utsmaniyah pada masanya hampir tidak terkalahkan, jadinya tidak ada satupun wilayah yang tidak bisa dia taklukkan. Dan salah satu kampanye militer paling bersejarah selain
dan setelah Konstantinopel adalah pada saat beliau menaklukkan Wallachia melawan pasukan Vlad III yang berani menantang Sultan Mehmed, dan Sultan pun memenggal kepalanya Vlad III yang dikenal sebagai sang manusia super kejam yang menjadi cikal bakal tokoh Dracula. Pada tanggal 3 Mei 1481, pada saat musim semi, Sultan Muhammad Al-Fatih berniat untuk memperluas kekuasaannya ke Italia. Namun sayangnya baru menempuh jarak 25 km dari Konstantinopel. Tiba-tiba dalam perjalanannya beliau menghembuskan nafas terakhirnya dan kemudian wafat di umur 48 tahun. Diketahui beliau wafat dikarenakan sakit yang sudah lama dia derita. Dalam mengisi kekosongan kesultanan saat itu, posisinya kemudian digantikan oleh anak beliau yang bernama Sultan Bayezid. Berita wafatnya beliau kemudian menyebar ke seluruh wilayah-wilayah, terutama Eropa. Dan orang-orang Eropa pun menyambut kematian beliau dan berkata, Sang Elang Agung telah gugur. Dan membuat mereka sedikit bisa bernafas lega karena musuh yang paling mereka takuti sekarang sudah wafat. Karena selama kepemimpinannya, beliau banyak membawa perubahan di berbagai bidang, seperti memberlakukan perubahan administratif, mereorganisasi militer, proyek konstruksi, dan yang paling utama, beliau berhasil mengekspansi wilayah kekuasaannya yang terbilang sangat luas. Di sisi lain, beliau juga dikenal sebagai orang yang sangat dermawan, penyuka karya seni dan sastra, dan dia juga sangat mendukung para seniman, penulis dan ulama untuk berkarya. Kepemimpinannya yang luar biasa serta pemikirannya yang sangat jenius membuat nama Sultan Muhammad Al-Fatih dikenang sebagai salah satu pemimpin militer dari Kesultanan Utsamnia dengan prestasi yang sangat luar biasa sepanjang sejarah, terutama dalam sejarah dunia Islam. Bahkan orang-orang Eropa pun gak akan bisa menyangkal dan memprediksi akan pencapaian dan kehebatan dari seorang anak muda yang masih berusia 21 tahun saat itu yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Karena kejeniusan dan kecerdasan taktik dari seorang Sultan Muhammad Al-Fatih, dan juga didukung semangat jihad oleh para mujahid-mujahidnya yang berjuang di jalan Allah. Dan itulah dia tadi, kisah hidup dari Sultan Muhammad Al-Fatih, seorang sultan atau pemimpin kaum muslimin dari Kesultanan Utsmaniyah yang sangat luar biasa. Bisa dibayangkan saja apabila beliau hidup sedikit lebih lama lagi, paling tidak sampai dia menguasai Roma dan kemudian menyatukannya ke Konstantinopel. Ini bakal menjadi sejarah yang lebih seru lagi.